Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Indah Agustina. Saya dari kelas PPB 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari bab 4, yaitu penetapan prioritas program. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, analisis kuantitatif strategic planning metric atau KSPM. Yang ketiga, analisis cluster. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 Years Southeast Europe Energy Dialogue, disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR atau pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kriteria keterpaduan rencana. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi merupakan tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga adalah besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Besaran dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit, atau jumlah satuan. Yang keempat adalah waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang kelima adalah besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Manfaat keterpaduan adalah menghindari, mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another, atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Pendekatan pembangunan infrastruktur. Gambar di samping menunjukkan bagaimana sektor dan subsektor bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat terpadu dalam kotak berwarna putih direncanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW pada suatu kawasan wilayah yang memiliki tema seperti yang digambarkan dalam lingkaran berwarna. Yang kedua adalah analisis kuantitatif strategic planning metric atau KSPM. KSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan KSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Secara konsep, KSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Faktor eksternal kunci meliputi ekonomi, politik atau hukum atau pemerintah,
sosial atau budaya atau demokrasi atau lingkungan, teknologi, dan kompetitif. Sedangkan faktor internal kunci terdiri dari manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian, dan pengembangan. Langkah-langkah pengembangan KSPM menurut David 2006. Langkah yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam KSPM. Langkah yang kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Langkah yang ketiga, evaluasi matriks tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari KSPM. Langkah yang keempat, tentukan nilai daya tarik. Nilai daya tarik didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Langkah yang kelima, hitung total nilai daya tarik. Total nilai daya tarik didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot di langkah kedua dengan nilai daya tarik di langkah keempat dalam masing-masing baris. Total nilai daya tarik mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi. Dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Langkah yang keenam, hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dan KSPM. Yang ketiga, analisis klaster. Metode analisis klaster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariable. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Jenis atau macam analisis klaster ada dua. Yang pertama, K-means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua adalah hierarchical cluster. Jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Tujuan analisis klaster yang pertama adalah mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Latihan soal. Yang pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Pembahasannya, menghindari, mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Nomor 2. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jawab, akan membawa dampak negatif kepada sektor lainnya yang ada di satu wilayah yang akan dikembangkan. Infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. Nomor 3. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata, tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawab. Yang pertama adalah wilayah atau kawasan, di mana lokasi tersebut dapat dikembangkan.
Yang kedua adalah besaran dana atau anggaran. Dengan dana yang memadai akan memudahkan pengembangan kawasan pariwisata yang akan meningkatkan daya tarik pengunjung. Yang ketiga adalah jalan. Adanya akses jalan yang baik akan memudahkan para pengunjung menuju pariwisata tersebut. Yang keempat, sumber daya air, seperti pembangunan tampungan air. Yang kelima adalah permukiman, seperti penataan kawasan. Yang keenam adalah penataan bangunan dan lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan terima kasih.